Steve Chandler mulai merangkai buku 100 Ways to Motivate Yourself dengan sebuah kisah berikut. Beberapa tahun yang lalu saat saya bekerja dengan psikoterapis The First Brandon, dia mengajarkan saya latihan ranjang kematian. Saya diminta untuk membayangkan dengan jelas diri saya berbaring di ranjang kematian dan menyadari sepenuhnya perasaan yang berhubungan dengan kematian dan mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Brandon meminta saya untuk secara mental mengundang orang-orang yang penting dalam hidup saya untuk mengunjungi tempat tidur saya satu persatu. Saat saya membayangkan setiap teman dan saudara datang mengunjungi saya harus berbicara kepada mereka dengan suara keras. Saya harus mengatakan kepada mereka apa yang ingin saya sampaikan kepada mereka saat saya sedang sekarat. Saat saya berbicara dengan setiap orang, saya bisa merasakan suara saya pecah. Entah mengapa saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Mata saya berkaca-kaca. Saya merasakan kehilangan yang begitu besar. Bukan hidup saya sendiri yang saya tangisi, melainkan kehilangan cinta. Lebih tepatnya, itu adalah komunikasi cinta dan kasih sayang yang tidak pernah ada sebelumnya. Selama latihan yang sulit itu, saya benar-benar menyadari betapa banyak hal yang telah saya lupakan dalam hidup ini. Betapa banyak perasaan indah yang saya miliki tentang anak-anak saya, misalnya, yang tidak pernah saya ungkapkan secara eksplisit. Di akhir latihan, emosi saya kacau balau. Saya jarang menangis keras itu dalam hidup saya. Namun saat emosi itu mereda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya merasa jernih. Saya tahu apa yang benar-benar penting dan siapa yang benar-benar berarti bagi saya. Untuk pertama kalinya, saya mengerti apa yang dimaksud dengan ungkapan, kematian bisa lebih mengasihkan daripada kehidupan. Sejak hari itu, saya bersumpah untuk tidak membiarkan apapun terjadi begitu saja. Saya bertekad untuk tidak membiarkan apapun tidak terucap. Saya ingin hidup seolah-olah saya akan mati kapan saja. Seluruh pengalaman itu mengubah cara saya berhubungan dengan orang lain sejak saat itu. Inti dari latihan itu tidak pernah hilang dari pikiran saya adalah kita tidak perlu menunggu sampai kita benar-benar hampir mati untuk menerima manfaat dari kehidupan fana ini. Kita dapat menciptakan manfaat itu kapan saja kita mau. Namun hari ini bahagian banyak dari kita, termasuk saya, terus berpura-pura bahwa permainan hidup kita tidak akan ada habisnya. Kita terus merencanakan untuk melakukan hal-hal hebat suatu hari nanti, kita menetapkan tujuan dan impian kita ke pulau khayalan pulau suatu hari nanti. Kita mendapati diri kita berkata, suatu hari nanti aku akan melakukan ini, dan suatu hari nanti aku akan melakukan itu. Berpura-pura tidak akan mati akan merusak kenikmatan hidup Anda.